Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatik Chandra Wijaya. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul Pendidikan Islam Kontemporer. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan pendidikan Islam kontemporer adalah kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana untuk mengembangkan potensi pada peserta didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam pada masa saat ini. Yang tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi para peserta didik pada masa saat ini dan diharapkan untuk tanggap dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Seperti contoh, pendidikan Islam kontemporer saat ini adalah seperti pondok pesantren dan madrasah. Yang selanjutnya adalah strategi lembaga pendidikan Islam dalam menjawab tantangan pendidikan kontemporer. Yang pertama ada strategi substantif, dan yang kedua adalah strategi bottom up, dan yang ketiga adalah strategi deregulatori, dan yang keempat adalah strategi kolaboratif atau kooperatif. Lanjut, yaitu strategi substantif. Apa strategi substantif itu? Pendidikan Islam harus menyediakan pelayanan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan Islam juga harus menyediakan pendidikan yang lengkap. Teknik penyajian dan program pendidikan Islam harus mampu mengakomodasi semua bagian kemampuan siswa, meliputi arah emosional, yaitu sikap, kognitif, pengetahuan, dan ranah psikomotor atau keterampilan. Yang kedua yaitu strategi bottom up. Lembaga pendidikan harus dimulai dari dasar. Ide dan perencanaan program dan lembaga pendidikan harus disesuaikan dengan bakat, lingkungan, dan struktur masyarakat, dan tidak juga dipaksakan dari atas. Proses perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan lembaga pendidikan Islam harus melibatkan masyarakat dan memperhatikan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan aktual penghuninya. Yang ketiga adalah strategi deregulasi. Institusi lembaga Islam sebisanya untuk tidak begitu terikat dengan ketentuan yang terpusat yang sentralik. Sebisanya dibutuhkan ketentuan kebijakan spesial dari Departemen Agama ataupun jajaran pemerintah wilayah lainnya agar tidak terkesan liar, yang membuat lembaga-lembaga Islam lebih leluasa untuk berkreasi, berinovasi, dan berimprovisasi. Dan yang terakhir yaitu strategi kooperatif, yaitu untuk memanfaatkan semua potensi dan sumber daya organisasi. Lembaga pendidikan Islam harus dikelola dengan gaya manajemen yang menekankan persatuan dan kolaborasi, bukan upaya yang terputus-putus. Sumber daya yang dimiliki juga harus dimaksimalkan dan dimanfaatkan untuk memajukan lembaga pendidikan dengan merangkul rekomendasi dan masukan dari luar maupun dari dalam organisasi. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.